Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Aku datang ke acara pernikahan mantan suami. Setelah ku keluarkan video bukti semua rahasianya, acara pernikahan pun gagal. Dulu, aku dan Adrian adalah pasangan yang sempurna. Setidaknya, itulah yang aku yakini dengan sepenuh hati. Kami menikah dengan cinta yang menggebu-gebu, dengan janji yang diucapkan di hadapan Tuhan dan semua orang yang kami cintai. Aku masih ingat hari itu, saat aku menatap matanya yang penuh keyakinan, saat bibirnya mengucapkan sumpah setia yang seolah tak akan pernah luntur oleh waktu. Aku akan mencintaimu selamanya. Sederhana, tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa dia adalah pria yang akan selalu berada di sisiku, dalam suka maupun duka. Hari-hari pertama kami sebagai suami istri terasa seperti mimpi. Kami berbagi tawa, berbagi cerita, berbagi mimpi. Aku mencintainya dengan tulus, tanpa syarat. Aku memberikan seluruh hatiku tanpa sedikit pun ragu. Tapi, entah kapan tepatnya, sesuatu mulai berubah. Cinta yang dulu terasa begitu nyata kini perlahan memudar. Keintiman yang dulu selalu ada kini tergantikan oleh keheningan yang menyiksa. Tatapan hangat yang dulu menjadi sumber ketenanganku kini terasa kosong, jauh, dan dingin. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase, bahwa semua pernikahan pasti mengalami naik turun. Aku berusaha lebih keras, lebih sabar, lebih memahami. Namun, semua itu sia-sia. Semakin aku berusaha meraih tangannya, semakin jauh dia melangkah. Semakin aku mencoba menghidupkan kembali percikan cinta itu, semakin aku menyadari bahwa aku adalah satu-satunya yang masih berjuang. Hingga akhirnya, aku harus menerima kenyataan pahit yang selama ini kutolak untuk percaya. Cinta yang kukira abadi ternyata hanya ilusi belaka. Awalnya, aku tidak menyadarinya. Perubahan itu datang perlahan, seperti air yang surut tanpa suara. Adrian, pria yang dulu selalu penuh perhatian, kini mulai terasa asing. Ia masih ada di rumah, masih duduk di kursi yang sama, masih memakai parfum yang sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Keheningan mulai mengambil alih ruang-ruang yang dulu dipenuhi tawa kami. Dulu, setiap pagi sebelum berangkat kerja, Adrian akan menatapku dengan senyum hangat dan mengecup keningku. "Aku pulang cepat, kita makan malam di luar, ya?" katanya, membuatku tersenyum sepanjang hari. Sekarang, ia hanya melewati aku begitu saja, hanya menyambar jasnya tanpa menoleh. "Aku sibuk, jangan tunggu aku malam ini." Dinginnya kata-kata itu terasa seperti tamparan. Awalnya, aku mencoba memahami. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini wajar, bahwa dia bekerja keras demi masa depan kami. Aku meyakinkan diriku bahwa dia tetap pria yang sama, pria yang kucintai, yang mencintaiku. Tapi hari demi hari, alasan itu semakin sulit aku yakini. Malam itu,
Aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Menu kesukaannya, sup krim jagung dan steak medium rare, lengkap dengan lilin kecil yang kubeli untuk menambah suasana romantis. Aku ingin menghidupkan kembali percakapan yang mulai memudar di antara kami. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Lalu 8, 9, 10. Adrian belum juga pulang. Aku menggenggam ponselku, ragu-ragu sebelum akhirnya menghubunginya. Nada sambung berbunyi cukup lama sebelum akhirnya diangkat. Ya. Suaranya terdengar datar, tidak seperti dulu. Tidak lagi ada kelembutan, tidak lagi ada kehangatan. Kamu pulang jam berapa? Tanyaku, mencoba terdengar biasa saja. Hening sejenak. Aku sibuk. Jangan tunggu. Makan duluan aja. Aku menggigit bibir, menahan perasaan yang mulai menggumpal di dadaku. Tapi aku sudah menyiapkan makan malam. Adrian, makanan favorit kamu. Ia menghela napas panjang di seberang sana. Rina, aku bilang aku sibuk. Suasana di belakangnya terdengar ramai. Bukan suasana kantor, tapi lebih seperti restoran. Dadaku mencelos. Kamu di mana? Tanyaku pelan. Ada jeda beberapa detik sebelum ia menjawab. Terlalu lama untuk sebuah pertanyaan sederhana. Di kantor. Ada lembur. Dulu, aku akan langsung percaya. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hatiku berdegup lebih kencang. Adrian. Suaraku melemah, hampir berbisik, seolah takut dengan kemungkinan jawaban yang akan kudengar. Kamu benar-benar di kantor. Aku mendengar helaan napasnya lagi, panjang, seperti seseorang yang sedang kehilangan kesabaran. Jangan terlalu banyak tanya. Aku lelah. Klik. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponselku yang kini gelap. Seakan berharap jawabannya akan berubah jika aku memandanginya lebih lama. Tapi tidak. Aku duduk di meja makan, menatap piring yang sudah dingin, menatap lilin yang nyalanya mulai meredup. Sama seperti hatiku yang perlahan kehilangan cahaya. Aku ingin percaya bahwa ini hanya fase. Aku ingin percaya bahwa dia masih Adrian yang sama. Tapi semakin keras aku mencoba menipu diriku sendiri, semakin jelas suara kecil di kepalaku berbisik. Kamu tahu ada sesuatu yang salah, Rina. Kamu hanya takut mengakuinya. Aku duduk di sebuah kafe, menggenggam cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Di depanku, Dinda sibuk mengaduk minumannya. Sesekali memainkan ponselnya tanpa benar-benar memperhatikan ekspresiku. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya berkata, Din, aku merasa Adrian berubah. Dinda mendongak sekilas, lalu mengangkat alis. Maksudnya, dia sering pulang larut malam. Dulu, sesibuk apapun dia selalu kasih kabar. Sekarang, aku harus nanya dulu. Itu pun jawabannya singkat. Belakangan ini dia juga sering marah kalau aku tanya-tanya. Dinda menatapku dengan ekspresi malas. Ia menyandarkan punggungnya, menghela napas seakan aku baru saja mengeluh soal hal yang remeh. Ya ampun, Rina, kamu tuh terlalu mikir yang enggak-enggak, katanya sambil tertawa kecil. Laki-laki memang begitu. Kadang kerjaannya lagi banyak, ya pasti capek. Jangan terlalu curiga. Nanti kamu stres sendiri. Aku terdiam, berusaha menelan kata-katanya.
Tapi ada sesuatu dalam diriku yang menolak untuk menerima begitu saja. Bukan soal curiga, Din. Aku cuma merasa ada yang salah, kataku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Dinda mengangkat bahu. Ya kalau kamu udah ngerasa begitu, terus mau apa? Mau selidikin dia kayak di film-film? Mau periksa ponselnya tiap hari? Percaya aja, Rin. Jangan terlalu lebay. Aku terdiam, menggigit bibir. Mungkin memang terdengar sepele bagi orang lain, tapi aku merasakan perbedaannya. Aku melihat bagaimana tatapan Adrian sudah tidak sama lagi. Aku mendengar bagaimana nada suaranya kini terasa jauh, seolah aku hanyalah gangguan dalam hidupnya. Aku pikir Dinda, sebagai sahabatku, akan mengerti. Aku pikir dia akan mendukungku, membantuku memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi nyatanya, aku malah dibuat merasa seperti orang yang hanya mencari masalah. Jadi maksudmu, aku ini cuma paranoid? Tanyaku, mencoba menahan amarah yang mulai naik ke dadaku. Dinda tertawa kecil, menyeruput kopinya. Iya, kamu terlalu banyak drama, Rin. Aku memejamkan mata, mencoba meredam kecewa yang tiba-tiba menyelimuti hatiku. Selama ini, Dinda adalah tempatku berbagi cerita. Aku pikir dia akan membelaku, atau setidaknya mendengar dengan empati. Tapi nyatanya, dia hanya melihat masalah ini sebagai sesuatu yang sepele, sesuatu yang bisa kuabaikan begitu saja. Tapi aku tahu yang kurasakan. Aku tahu ada sesuatu yang salah sejak perbincanganku dengan Dinda. Aku mencoba mengabaikan perasaan ini. Aku mencoba berpikir positif, mencoba mempercayai Adrian seperti dulu. Tapi semakin aku berusaha, semakin banyak hal yang terasa janggal. Suatu malam, Adrian pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah tertidur di sofa ruang tamu saat suara pintu depan terbuka perlahan. Dengan mata yang masih berat, aku melihatnya masuk. Ia terdiam sesaat saat menyadari aku belum tidur. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Suaranya terdengar datar. Aku menggeleng, lalu bangkit dari sofa. Mataku menangkap sesuatu yang aneh. Wangi parfum. Bukan wangi parfum yang biasa ia pakai. Bukan aroma maskulin yang selama ini melekat di dirinya. Ini berbeda, lebih lembut, lebih manis, seperti milik seorang wanita. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menelan ludah sebelum akhirnya bertanya, "Kamu dari mana?" Ia melempar jasnya ke sofa dan mengendurkan dasinya. Lembur, seperti biasa. Aku mendekat, mencoba mengamati ekspresinya, tapi ia langsung menghindari tatapanku. "Adrian." Suaraku melemah, setengah ragu untuk melanjutkan, tapi hatiku menolak untuk diam. "Aku cium parfum wanita di bajumu." Adrian terdiam sejenak, sebelum akhirnya tertawa kecil. Tawa yang aneh. Tawa yang terdengar seolah-olah aku baru saja mengatakan sesuatu yang konyol. "Astaga, Rina, kamu mulai lagi. Aku ketemu banyak orang di kantor. Bisa saja parfumnya menempel di bajuku tanpa sengaja." Aku menatapnya, mencari kejujuran di matanya, tapi yang kutemukan hanyalah kebosanan. Seolah ia lelah harus menjelaskan sesuatu padaku. Aku ingin percaya. Aku ingin mengatakan bahwa itu masuk akal. Tapi hati kecilku berbisik, "Kamu tahu itu bukan jawaban sebenarnya." Beberapa hari kemudian, kecurigaanku semakin menjadi. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya dengan lebih seksama. Telepon genggamnya kini selalu berada dalam genggamannya, bahkan saat ia ke kamar mandi. Ia sering membalas pesan dengan ekspresi yang berbeda, sesuatu yang samar, tapi jelas bukan untukku. Dan yang paling menyakitkan, senyumannya. Aku tahu bagaimana cara Adrian tersenyum kepadaku. Senyum hangat yang dulu selalu membuatku merasa aman. Tapi kini, senyum itu bukan untukku lagi. Kadang, saat ia menatap layar ponselnya, ada senyum kecil di sudut bibirnya. Senyum yang ia sembunyikan dariku. Senyum yang dulu hanya milikku. Aku tak bisa lagi diam. Suatu malam, saat ia sibuk dengan ponselnya, aku memberanikan diri bertanya, "Kamu sering senyum-senyum sendiri akhir-akhir ini?" kataku,
Mencoba terdengar ringan meskipun hatiku berdebar kencang. Ia melirik sekilas, lalu kembali menatap layar ponselnya. Apa sih, Rin? Aku lagi baca berita. Aku menelan ludah. Berita apa yang bisa bikin kamu senyum seperti itu? Ia mendengus pelan, lalu meletakkan ponselnya dengan kasar di meja. Kamu ini kenapa, sih? Kenapa akhir-akhir ini suka cari masalah? Aku sudah capek kerja. Pulang ke rumah masih juga ditanya-tanyain yang gak penting. Aku terdiam, tapi mataku tidak bisa lepas dari ponselnya yang kini tergeletak di atas meja. Aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan aku harus mencari tahu. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin sesak. Di sampingku, Adrian tidur dengan nyenyak. Napasnya teratur, wajahnya begitu tenang. Aku menoleh ke arahnya, mencari-cari sesuatu, apapun yang bisa meyakinkanku bahwa aku salah. Bahwa semua kecurigaanku selama ini hanyalah ketakutan yang berlebihan. Tapi nyatanya, aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri. Firasatku sudah lama berteriak, memberitahuku bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku terus menyangkal, berharap bahwa aku hanya terlalu paranoid, bahwa aku hanya istri yang terlalu sensitif. Namun, malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ponsel Adrian. Biasanya, dia tidak pernah membiarkan ponselnya tergeletak begitu saja. Ia selalu membawanya kemanapun, seakan-akan benda itu adalah bagian dari dirinya. Bahkan ke kamar mandi sekalipun. Tapi malam ini, ponselnya ada di atas meja nakas, tak terkunci. Jantungku berdebar kencang. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi tanganku bergerak dengan sendirinya. Aku meraihnya dengan hati-hati, seakan-akan benda itu bisa meledak kapan saja. Kamu benar-benar mau melakukan ini, Rina? Aku sempat ragu. Aku tidak ingin menjadi istri yang melanggar privasi suaminya sendiri. Aku tidak ingin menjadi wanita yang harus mengorek-ngorek barang pribadi pasangannya hanya untuk merasa aman. Tapi aku juga tidak bisa terus dibutakan. Dengan napas tertahan, aku membuka daftar pesannya. Sebagian besar percakapannya tampak biasa. Obrolan dengan rekan kerja, grup kantor, beberapa chat dengan teman-temannya. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Aku hampir menghembuskan napas lega. Hampir menaruh kembali ponselnya ke tempat semula. Sampai aku melihatnya. Sebuah nama asing. Sayang Hati Merah 2. Darahku seakan berhenti mengalir. Tanganku gemetar saat menyentuh layar. Membuka percakapan itu dengan hati yang sudah siap hancur. Dan di sanalah aku menemukannya. Aku kangen banget sama kamu. Kapan kita bisa ketemu lagi? Tenang. Sebentar lagi aku ada alasan buat keluar rumah. Aku nggak tahan jauh dari kamu. Kamu luar biasa tadi malam. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Tangan yang memegang ponsel mulai berkeringat. Pandanganku kabur oleh air mata yang mulai menggenang. Tidak mungkin. Aku membaca ulang pesan-pesan itu. Berharap ada kesalahan. Berharap aku hanya salah paham. Tapi tidak. Kata-kata itu ada di sana. Tertulis dengan jelas, tidak bisa dibantah. Adrian, suamiku, pria yang pernah berjanji untuk mencintaiku seumur hidup, telah mengkhianatiku. Aku merasakan tubuhku gemetar. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku menoleh ke samping, melihat wajahnya yang tertidur dengan damai, seakan-akan tidak pernah melakukan kesalahan. Seakan-akan dia tidak sedang menghancurkan hatiku. Aku ingin membangunkannya saat itu juga. Aku ingin menamparnya, meneriakinya, menuntut penjelasan atas semua ini. Tapi tubuhku terasa kaku. Aku hanya bisa duduk di sana. Ponsel masih di tanganku. Air mata mengalir tanpa bisa kuhentikan. Dan di sanalah aku menemukannya. Aku kangen banget sama kamu. Kapan kita bisa ketemu lagi? Tenang, sebentar lagi aku ada alasan buat keluar rumah. Aku nggak tahan jauh dari kamu. Kamu luar biasa tadi malam. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Tangan yang memegang ponsel mulai berkeringat. Pandanganku kabur oleh air mata yang mulai menggenang.
Tidak mungkin. Aku membaca ulang pesan-pesan itu, berharap ada kesalahan, berharap aku hanya salah paham. Tapi tidak. Kata-kata itu ada di sana, tertulis dengan jelas, tidak bisa dibantah. Adrian, suamiku, pria yang pernah berjanji untuk mencintaiku seumur hidup, telah mengkhianatiku. Aku merasakan tubuhku gemetar, napasku tercekat di tenggorokan. Aku menoleh ke samping, melihat wajahnya yang tertidur dengan damai, seakan-akan tidak pernah melakukan kesalahan. Seakan-akan dia tidak sedang menghancurkan hatiku. Aku ingin membangunkannya saat itu juga. Aku ingin menamparnya, meneriakinya, menuntut penjelasan atas semua ini. Tapi tubuhku terasa kaku. Aku hanya bisa duduk di sana. Ponsel masih di tanganku. Air mata mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi rasanya dadaku begitu sesak. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Aku menutup mataku, berharap saat aku membukanya, semua ini hanya mimpi buruk. Tapi saat aku membuka mata, kenyataan tetap sama. Aku telah menemukan jawabannya. Adrian telah mengkhianatiku, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Jam di dinding berdetak lambat, seakan mempermainkan kesabaranku. Tanganku masih gemetar. Pikiranku terus berputar pada pesan-pesan yang kubaca tadi. Aku ingin menenangkan diri, ingin berpikir jernih sebelum Adrian pulang. Tapi bagaimana bisa? Hatiku sudah hancur, dan rasa sakitnya begitu nyata. Lalu, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Tak lama kemudian, suara kunci beradu dengan gagang pintu. Napasku tercekat. Jantungku berdebar keras. Aku menggenggam ponsel di tanganku erat-erat, bersiap untuk menghadapi kenyataan yang selama ini coba kuingkari. Adrian masuk dengan santai, seolah-olah tidak ada yang salah. Ia melepaskan sepatu, merenggangkan tubuhnya, lalu menatapku yang masih duduk diam di sofa. "Kok belum tidur?" tanyanya ringan, seperti seorang suami yang baru pulang dari kerja keras. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya, memandang wajah lelaki yang dulu kucintai dengan sepenuh hati, yang kini terasa begitu asing. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata dengan suara yang lebih dingin dari yang kukira. "Kamu selingkuh, kan?" Adrian terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Apa maksudmu?" Aku melemparkan ponselnya ke meja di depan kami. Layar masih menyala, menampilkan percakapan yang kutemukan tadi. "Jangan pura-pura, Adrian. Aku sudah lihat semuanya." Wajahnya berubah. Senyum kecil itu memudar, digantikan dengan ekspresi yang lebih serius. Ia mengambil ponselnya, membaca pesan-pesan yang sudah kutemukan. Aku menunggu, berharap melihat rasa bersalah di wajahnya. Tapi tidak ada. Ia hanya menghela napas, lalu bersandar ke sofa dengan ekspresi lelah. "Aku nggak mau berdebat soal ini sekarang, Rina," katanya datar. Darahku mendidih. "Nggak mau berdebat? Kamu serius? Adrian, kamu sudah menghancurkan pernikahan kita, dan kamu nggak mau berdebat?" Ia mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku lelah. Aku nggak mau ribut." Aku menelan ludah. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah di depannya. "Sejak kapan?" tanyaku pelan. Suaraku bergetar. Adrian tidak langsung menjawab. Ia menatapku, lalu menoleh ke arah lain. "Beberapa bulan terakhir." Aku mengatupkan rahangku rapat-rapat. "Kenapa?" Ia menghela napas. "Karena aku mencintainya." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang kubayangkan. Aku merasakan dunia di sekelilingku runtuh. Nafasku tercekat, mataku panas. Aku menatapnya dengan tidak percaya, berharap ia akan segera mengatakan bahwa itu hanya kebohongan. Tapi tidak, ia menatapku balik, tanpa rasa bersalah. "Jadi selama ini aku apa buatmu, Adrian?" Suaraku hampir berbisik, penuh luka yang tak bisa kusembunyikan. Ia terdiam sesaat, sebelum akhirnya berkata, "Kita sudah berubah, Rina. Aku nggak merasa bahagia lagi." "Bahagia?"
Aku tertawa miris. Jadi solusimu adalah menghancurkan aku? Mengkhianati sumpah kita? Rina, dengarkan aku. Jangan. Aku memotongnya. Suaraku meninggi. Jangan berani-beraninya kamu mencoba membenarkan ini. Aku sudah memberikan segalanya untuk pernikahan ini. Adrian, aku berkorban. Aku bertahan. Dan apa yang kudapat? Kamu bilang kamu gak bahagia. Lalu pergi mencari orang lain. Aku bisa merasakan air mata akhirnya jatuh di pipiku. Tapi aku tidak peduli lagi. Adrian menatapku dengan ekspresi yang sulit ku mengerti. Ia tidak marah, tidak merasa bersalah, hanya dingin. Seakan-akan aku hanyalah seseorang yang pernah ada di hidupnya. Bukan wanita yang dulu katanya ingin ia habiskan seumur hidup bersama. Aku minta maaf, Rina, katanya pelan. Aku tertawa pahit. Kamu minta maaf? Setelah semua ini? Ia tidak menjawab. Aku menggeleng, merasa jijik dengan semua ini. Dengan dirinya, dengan pernikahan yang ternyata hanya ilusi. Kamu tahu? Aku pikir, selama ini aku takut kehilanganmu. Aku pikir, kalau kamu pergi, aku gak akan bisa hidup tanpamu. Aku bangkit berdiri, menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan luka. Tapi sekarang, aku sadar, aku sudah kehilanganmu sejak lama. Adrian terdiam, dan untuk pertama kalinya malam ini, aku melihat sesuatu di matanya, sesuatu yang hampir terlihat seperti penyesalan. Tapi itu tidak penting lagi. Aku berbalik, melangkah pergi dengan air mata yang masih mengalir. Pertengkaran ini mungkin tidak mengubah apapun. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah akhir dari segalanya, kupikir. Setelah pertengkaran malam itu, aku masih punya seseorang di pihakku. Setidaknya, keluarga Adrian yang sudah mengenalku selama bertahun-tahun, yang tahu bagaimana aku mencintai putra mereka, akan melihat kebenarannya. Akan ada yang berkata, Rina tidak pantas diperlakukan seperti ini. Akan ada yang menepuk pundakku dan berkata, kamu tidak sendirian. Tapi aku salah. Aku datang ke rumah mertua dengan hati yang masih berantakan, berharap bisa mendapatkan sedikit kehangatan dari seseorang yang dulu kuanggap seperti ibuku sendiri. Tapi saat aku duduk di ruang tamu mereka, menunggu ibu mertua datang, aku sudah merasakan hawa dingin yang berbeda. Ketika beliau muncul, aku berdiri, mencoba tersenyum meskipun hatiku remuk. Tapi ia hanya menatapku, bukan dengan kasih sayang seperti dulu, melainkan dengan pandangan yang membuatku ingin mundur. Ada apa, Rina? Suaranya datar. Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Bu, Adrian, dia. Aku tidak sanggup menyelesaikannya, tetapi air mataku sudah lebih dulu berbicara. Ibu mertua menghela napas panjang, lalu duduk di sofa di depanku. Aku sudah dengar, katanya pelan. Aku langsung meraih tangannya, berharap ia akan berkata sesuatu yang bisa menenangkanku. Bu, aku nggak tahu harus bagaimana. Aku sudah mencoba segalanya. Aku berusaha jadi istri yang baik. Tapi Adrian... Aku tak sempat menyelesaikan kalimatku karena ia menarik tangannya kembali. Tatapannya tajam, bukan penuh simpati seperti yang kuharapkan. Kamu tahu, Rina? Laki-laki nggak akan cari perempuan lain kalau istrinya sudah cukup. Aku tersentak. Maksud ibu? Ia menghela napas. Seakan apa yang ingin ia katakan sudah lama tertahan. Laki-laki butuh istri yang perhatian, yang bisa membuatnya betah di rumah. Mungkin kamu terlalu sibuk dengan dirimu sendiri, jadi Adrian mulai merasa diabaikan. Aku menatapnya, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Bu, ibu sedang menyalahkanku. Ia tidak menjawab, hanya menatapku dengan ekspresi yang sama seperti seseorang yang melihat barang rusak, sesuatu yang tidak lagi berguna. Dadaku sesak. Aku mencoba merangkai kata-kata, mencoba mencari alasan mengapa ibu mertua yang dulu selalu membelaku kini berdiri di sisi Adrian. Aku sudah melakukan segalanya untuknya, Bu. Suaraku bergetar. Aku selalu ada untuk Adrian. Aku mencintainya. Aku merawat rumah ini. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri yang baik. Tapi mungkin itu tidak cukup.
Aku merasa seperti ditampar. Tidak cukup, semua yang sudah kukorbankan. Tidak cukup, aku tertawa kecil, meskipun air mataku masih jatuh. Jadi, ini salahku? Salahku karena tidak cukup baik? Salahku karena tidak bisa membuat Adrian bertahan? Ibu mertua hanya diam, dan diamnya adalah jawaban yang lebih menyakitkan dari apapun. Aku bangkit berdiri. "Terima kasih, Bu," kataku dengan suara getir. "Terima kasih sudah membuatku sadar kalau aku memang sendirian." Aku melangkah pergi, meninggalkan rumah itu dengan hati yang jauh lebih hancur dari sebelumnya. Tak ada yang membelaku, tak ada yang peduli. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Aku pikir luka ini sudah cukup dalam. Aku pikir pengkhianatan Adrian dan ketidakpedulian keluarganya sudah cukup untuk membuatku hancur. Tapi aku salah. Luka yang lebih kejam menunggu, bukan dari orang-orang asing, tapi dari mereka yang dulu ada di sekitarku. Aku menyangka setelah kebenaran terungkap, setelah Adrian mengaku sendiri bahwa dia memang mencintai wanita lain, orang-orang akan memahami posisiku. Aku berharap mereka akan mengasihaniku, atau setidaknya bersikap netral. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aku yang disalahkan. Rumor mulai menyebar, berawal dari keluarga Adrian sendiri. Kata mereka, Rina terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kata mereka, Rina kurang perhatian. Kata mereka, seorang suami tidak mungkin selingkuh kalau istrinya tidak membuatnya kecewa. Aku mendengar desas-desus itu di mana-mana. Di lingkaran keluarga besar, di tempat kerja, bahkan di antara teman-teman yang dulu selalu tertawa bersamaku. Awalnya aku mencoba menepisnya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa orang-orang hanya suka bergosip, bahwa mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi semakin lama, semakin terasa bahwa dunia ini benar-benar berpihak pada Adrian. Aku bahkan mulai kehilangan teman-temanku. Suatu siang, aku mencoba menemui mereka, Dinda, Karin, dan beberapa teman lama yang dulu sering berbagi cerita denganku. Aku memilih kafe tempat kami biasa bertemu, berharap setidaknya mereka masih bisa mendengarkanku. Saat aku tiba, mereka sudah duduk di sudut ruangan. Dinda melihatku pertama kali, tapi ia hanya diam, tidak tersenyum seperti biasanya. Aku mencoba menyapa mereka dengan suara pelan, takut-takut. "Hei!" Sejenak, mereka terdiam. Karin melirikku sekilas, lalu kembali menyeruput kopinya. Seakan kehadiranku tidak lebih dari sekadar gangguan kecil yang bisa diabaikan. Aku duduk, mencoba tersenyum meskipun hatiku sudah setengah mati menahan rasa malu dan sakit. "Aku kangen kalian," kataku, berharap ada sedikit kehangatan di antara kami. Tapi tidak ada yang menjawab. Aku berdeham, mencoba mengubah suasana. "Bagaimana kabar kalian?" tanyaku, berusaha mengalihkan perasaan canggung yang menggantung di udara. Karin akhirnya menatapku, tapi dengan ekspresi datar. "Baik," jawabnya singkat. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang aneh. Biasanya, mereka akan dengan antusias menceritakan kehidupan mereka, pekerjaan, atau sekadar drama kecil yang terjadi di sekitar mereka. Tapi kali ini, tidak ada. Mereka hanya duduk di sana, diam. Lalu, samar-samar, aku mendengar suara lirih dari meja sebelah. Kalau suaminya selingkuh, berarti ada yang salah dari istrinya, kan? Kata-kata itu pelan, hampir berbisik, tapi cukup keras untuk menusuk jantungku. Aku langsung merasa sesak. Aku menoleh ke arah mereka. Karin dan Dinda menghindari tatapanku. Teman-teman yang dulu selalu mendukungku, yang dulu mengatakan mereka akan selalu ada untukku, kini hanya diam. Aku menahan napas. Aku ingin bertanya, ingin tahu apakah mereka benar-benar percaya dengan omongan itu. Tapi aku takut. Takut mendengar jawaban yang lebih menyakitkan akhirnya. Aku berdiri. "Aku pergi dulu," kataku singkat. Tak ada yang mencoba menahanku. Tak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku berjalan keluar dengan langkah cepat, menahan air mata yang hampir jatuh. Begitu sampai di luar, aku menghirup udara dalam-dalam,
Tapi rasanya tak cukup untuk mengusir sesak yang menghimpit dadaku. Aku kehilangan suamiku. Aku kehilangan keluarganya. Dan sekarang, aku kehilangan teman-temanku. Aku sendirian. Malam itu, aku duduk di kamar dalam kegelapan. Pikiranku terus berputar, mengulang kembali setiap kata yang kudengar hari ini. Setiap bisikan yang menyudutkanku. Setiap tatapan yang dulu hangat, tapi kini berubah menjadi dingin dan penuh penghakiman. Aku merasa hampa. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti tidak ada gunanya lagi. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang salah denganku? Tapi pertanyaan yang lebih menakutkan muncul dalam benakku. Apa aku masih pantas untuk ada di dunia ini? Hari itu akhirnya tiba. Hari yang dulu tak pernah terlintas dalam pikiranku. Hari yang menandakan akhir dari semua impian yang pernah kubangun bersama Adrian. Aku duduk di ruang sidang dengan tangan gemetar. Surat cerai di hadapanku. Pena yang kugenggam terasa begitu berat. Seolah menolak menjadi alat untuk mengakhiri segalanya. Adrian duduk di seberangku. Wajahnya tenang, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Seakan-akan aku tak pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Seakan-akan aku hanyalah lembaran kisah yang bisa ia tutup kapan saja. Hakim membacakan keputusan dengan suara yang terdengar jauh di telingaku. Kata-kata yang meluncur dari mulutnya seperti suara gema tanpa makna. Karena yang bisa kudengar hanyalah detak jantungku sendiri. Degup yang semakin pelan, semakin lemah. Aku menoleh ke arah Adrian, berharap ada sedikit keraguan di matanya, sedikit saja. Aku ingin melihat tanda bahwa ia masih mengingat semua yang pernah kami lewati, bahwa ia tidak benar-benar tega menghancurkan semuanya. Tapi yang kutemukan hanyalah tatapan kosong. Tatapan seorang pria yang sudah menentukan pilihannya. Hakim menanyakan persetujuanku, dan ruangan itu menjadi sunyi. Semua mata tertuju padaku, menunggu jawabanku. Aku bisa merasakan napasku tersengal, tangan yang berkeringat, dan mata yang panas menahan air mata. "Burina?" Suara hakim mengingatkanku untuk segera merespons. Aku menggigit bibir, menunduk menatap kertas di depanku. Hanya sebuah tanda tangan, hanya satu goresan pena, dan semua ini akan berakhir. Aku menarik napas dalam, lalu perlahan-lahan menggoreskan tinta di atas kertas itu. Setiap huruf yang kutulis terasa seperti luka baru yang mengoyak hati. Saat pena itu terangkat, semuanya resmi berakhir. Aku menatap namaku di atas kertas itu, di sebelah tanda tangan Adrian. Begitu mudah baginya menuliskan namanya di sana. Seakan ini hanya sekadar transaksi biasa. Aku mencoba mengangkat kepala dan menatapnya sekali lagi. "Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan, Adrian?" Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Ia menatapku sebentar, lalu menghela napas. "Ini yang terbaik untuk kita berdua," katanya, tanpa sedikit pun getaran emosi. "Kita berdua?" Aku ingin tertawa dalam kesedihan. "Tidak, Adrian. Ini bukan yang terbaik untuk kita berdua. Ini hanya yang terbaik untukmu." Tanpa sepatah kata lagi, ia bangkit dan pergi. Begitu saja. Seolah aku tak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Seolah semua kenangan yang kami ciptakan bersama tak pernah berarti. Aku tetap duduk di kursiku, menatap pintu yang kini telah tertutup. Hatiku hancur. Dan aku sendirian. Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraian kami disahkan. Aku berusaha menjalani hidupku, meski bayangan masa lalu masih menghantui. Aku mencoba sibuk, mencoba tersenyum, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa aku baik-baik saja. Tapi semua itu hancur dalam sekejap ketika kabar itu sampai di telingaku. "Rin, kamu udah dengar?" Suara Dinda terdengar hati-hati di seberang telepon. Aku baru saja keluar dari sebuah kafe, mencoba menikmati sore yang tenang, ketika pertanyaannya membuat langkahku terhenti. Aku menggenggam ponsel lebih erat. "Dengar apa?" Tanyaku dengan suara yang berusaha terdengar biasa. Dinda terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Adrian, dia akan menikah." Dunia di sekitarku tiba-tiba terasa membeku. Aku tidak bergerak, tidak bernapas, tidak berpikir. Hanya suara Dinda yang terus berbicara di seberang,
Meski aku hampir tidak bisa mendengarnya lagi. Mereka akan menikah bulan depan. Aku dengar acaranya besar-besaran. Aku menutup mata, mencoba menenangkan gejolak di dadaku. Tapi itu percuma. Ada sesuatu di dalam diriku yang tiba-tiba meledak. Kemarahan, kesedihan, sakit hati, semua bercampur menjadi satu. Mereka menghancurkan hidupku. Mereka mencuri kebahagiaanku. Dan sekarang, mereka akan berdiri di pelaminan dengan senyum bahagia, seolah tak pernah melakukan kesalahan. Tanganku gemetar saat aku menekan tombol untuk mengakhiri panggilan. Aku tidak bisa mendengar lagi, tidak ingin mendengar lagi. Aku berjalan tanpa arah, napasku berat, dadaku sesak. Kenangan tentang Adrian kembali berputar di benakku. Tatapan penuh cinta di hari pernikahan kami, janji-janji yang dulu ia ucapkan. Malam-malam ketika aku tidur di pelukannya, merasa aman dan dicintai. Semua itu ternyata hanya ilusi. Aku tertawa sinis dalam hati. Betapa bodohnya aku. Aku berpikir, apakah mereka pernah merasa bersalah? Apakah Adrian pernah menyesal? Apakah wanita itu pernah berpikir tentang luka yang ia tinggalkan di hatiku? Jawabannya jelas, tidak. Karena jika mereka peduli, mereka tidak akan merayakan kebahagiaan di atas penderitaanku. Mereka tidak akan dengan bangga mengumumkan pernikahan mereka. Seolah-olah tidak ada hati yang mereka hancurkan di sepanjang jalan. Aku berjalan pulang dengan pikiran yang berantakan. Air mata yang mengalir tanpa bisa kutahan. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap langit-langit dalam kegelapan. Lalu untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Mereka menghancurkan hidupku, merampas kebahagiaanku, dan sekarang mereka akan berdiri di pelaminan dengan senyum bahagia seolah aku tak pernah ada? Tidak kali ini. Aku duduk di depan laptop. Jari-jariku mengetik cepat di keyboard. Aku mulai mencari informasi tentang pernikahan mereka, dari tempat acara, daftar tamu, hingga dekorasi yang mereka pilih. Aku menemukan sebuah artikel di media sosial tentang pernikahan mewah Adrian Laras. Ya, nama wanita itu adalah Laras. Aku menatap layar dengan tatapan dingin. Mereka akan menikah di sebuah ballroom hotel bintang 5, dengan konsep yang begitu elegan. Tentu saja, Adrian selalu menyukai hal-hal berkelas. Aku menggulir ke bawah, melihat siapa saja yang akan hadir. Rekan bisnisnya, teman-teman lamanya, bahkan keluargaku sendiri. Hatiku mendidih. Keluargaku diundang? Aku menggigit bibir. Jadi, semua ini sudah direncanakan dengan baik, ya? Tidak ada yang peduli bagaimana perasaanku. Tidak ada yang berpikir bahwa aku adalah wanita yang telah ia tinggalkan tanpa ampun. Aku menutup laptop dengan napas berat. Baiklah, jika mereka ingin berpura-pura bahwa aku tidak pernah ada, aku akan memastikan mereka mengingatku. Aku mulai menyusun rencana. Aku menghubungi beberapa kenalan lama, orang-orang yang tahu seluk-beluk Adrian, yang tahu rahasia kotornya. Aku menggali semua informasi tentang bisnisnya, keuangannya, dan bahkan rumor-rumor tentang dirinya. Jika ada satu hal yang kutahu tentang Adrian, dia sangat peduli dengan citra dirinya. Aku tidak akan menghancurkan pernikahannya secara fisik. Tidak perlu drama dengan menerobos masuk atau melempar gelas sampahnya ke wajahnya seperti di sinetron. Balas dendam terbaik adalah membuatnya kehilangan semua yang ia cintai. Aku tersenyum tipis. Aku tidak akan bertindak gegabah. Aku akan menunggu momen yang tepat. Ketika hari itu tiba, aku akan berdiri di depan mereka, bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, tetapi sebagai wanita yang tidak bisa dihancurkan. Aku tahu bahwa jika ingin menjatuhkan Adrian, aku harus menemukan titik lemahnya. Tapi semakin aku menggali tentang dirinya, semakin aku sadar bahwa dia hanyalah seorang pria yang terlalu percaya diri, merasa berkuasa, dan menganggap dirinya tak tersentuh. Jika aku ingin benar-benar menghancurkannya, aku tidak boleh hanya fokus pada dirinya. Aku harus mencari kelemahan lain. Dan di sanalah aku menemukannya, pada wanita yang telah merebutnya dariku. Laras, aku tidak langsung bertindak. Aku menahan diri. Aku menunggu. Aku ingin melihat sejauh mana semua kebohongan ini akan bertahan.
Namun, aku juga tidak tinggal diam. Diam-diam, aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya wanita yang kini berdiri di sisi Adrian. Siapa dia sebelum ini? Apa rahasianya? Apa yang disembunyikannya dari Adrian? Awalnya, pencarianku tampak sia-sia. Laras terlihat sempurna. Latar belakang keluarga yang baik, pekerjaan yang mapan, dan kehidupan sosial yang tampaknya tanpa celah. Tapi aku tidak percaya pada kesempurnaan. Semua orang memiliki bayang-bayang kelam di masa lalu mereka. Dan aku akhirnya menemukannya. Aku mulai menghubungi beberapa orang dari masa lalunya. Teman-teman lama, mantan rekan kerja, bahkan kenalan lama yang tak lagi berhubungan dengannya. Aku menyusuri jejak digitalnya, mencari sesuatu yang bisa menjadi celah. Butuh waktu, tapi aku akhirnya menemukan sesuatu yang menarik. Laras bukanlah wanita polos seperti yang ia tunjukkan pada dunia. Di balik wajahnya yang lembut dan sikapnya yang manis, ada sesuatu yang lebih gelap. Sebuah rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ia memiliki sejarah hubungan yang tidak bersih. Sebelum bersama Adrian, ia telah menjalin hubungan dengan beberapa pria berpengaruh. Pria yang memiliki kekuasaan, uang, dan status. Ia berpindah dari satu pria ke pria lain, meninggalkan jejak yang samar tapi tetap ada bagi mereka yang cukup teliti untuk mencarinya. Dan lebih dari itu, ia tidak benar-benar setia pada Adrian. Pada awalnya, aku mengira ini hanya rumor. Desas-desus yang tidak bisa dipercaya begitu saja. Tapi aku tidak puas hanya dengan kata-kata. Aku butuh bukti. Aku mulai menyelidiki lebih dalam. Aku menyewa seseorang untuk mengikutinya. Setiap pergerakannya, setiap janji temu, setiap pesan yang ia kirim, aku ingin tahu semuanya. Aku ingin bukti yang tak terbantahkan. Dan aku menemukannya. Foto-foto. Aku duduk di dalam mobil dengan amplop tebal di tanganku. Tanganku sedikit gemetar saat aku membukanya. Bukan karena ragu, tetapi karena perasaan campur aduk yang berkecamuk dalam dadaku. Foto pertama menunjukkan Laras sedang makan malam di sebuah restoran mewah dengan seorang pria. Wajahnya berseri-seri, senyumnya lepas. Mereka terlihat sangat akrab. Terlalu akrab untuk sekadar teman biasa. Foto kedua, mereka berdua di lobi sebuah hotel. Foto ketiga, di dalam kamar hotel. Dadaku terasa sesak. Jadi, inilah yang terjadi. Inilah wanita yang begitu bangga merebut suamiku. Wanita yang Adrian pilih daripada aku, dan kini, dia melakukan hal yang sama kepada Adrian, seperti yang dulu mereka lakukan padaku. Ironi ini hampir membuatku ingin tertawa. Aku menatap foto-foto itu lama, membiarkan semua emosi itu mengalir. Amarah, kebencian, sakit hati, dan pada akhirnya, kepuasan. Aku menyimpan semua bukti itu dengan rapi. Aku tahu ini akan berguna. Aku bisa saja langsung mengirimkan semuanya kepada Adrian sekarang. Aku bisa mengakhiri segalanya dalam sekejap. Tapi tidak, itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Aku ingin sesuatu yang lebih besar. Aku ingin momen yang lebih sempurna. Aku ingin melihat ekspresi wajah Adrian saat ia menyadari bahwa wanita yang ia anggap lebih baik dariku ternyata hanyalah seorang pembohong. Aku ingin melihat bagaimana dunianya hancur saat ia tahu bahwa ia telah ditipu. Sama seperti dulu ia menipuku. Aku ingin mereka berdua merasakan apa yang pernah aku rasakan. Aku menatap keluar jendela mobil, tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi Adrian dan Laras. Hari ketika mereka akan berdiri di hadapan keluarga, teman, dan kolega, mengikrarkan janji suci sehidup semati. Tapi bagiku, hari ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah panggung yang sempurna. Panggung untuk sebuah kebenaran yang selama ini mereka tutupi. Aku menatap bayanganku di cermin. Gaun berwarna merah marun membalut tubuhku dengan anggun. Rambutku disanggul elegan, dengan riasan yang sempurna. Aku bukan wanita yang hancur dan terpuruk seperti saat Adrian meninggalkanku. Hari ini, aku datang bukan sebagai korban. Aku datang sebagai seseorang yang akan mengendalikan permainan. Ketika aku melangkah masuk ke dalam gedung resepsi, beberapa kepala menoleh.
Beberapa tamu mengenaliku. Beberapa hanya menatap penuh tanya. Tidak ada yang menyangka aku akan ada di sini. Aku mengambil segelas sampanye dari pelayan yang melintas dan melangkah pelan menuju aula utama. Mataku menangkap sosok Adrian yang berdiri di depan altar, mengenakan setelan jas sempurna. Di sebelahnya, Laras berdiri anggun dalam gaun putih. Senyum bahagia terukir di wajahnya. Aku tertawa dalam hati. Pernikahan impian mereka. Tapi sebentar lagi, semua ini akan berubah menjadi mimpi buruk. Acara dimulai, dan sang pembawa acara mulai memandu jalannya prosesi. Aku tetap tenang, menunggu momen yang tepat. Hingga akhirnya, saat yang kutunggu tiba. Ketika mereka berdua diminta untuk mengucapkan janji suci, aku melangkah maju. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi tawa dan kebahagiaan mendadak sunyi. Adrian membeku saat melihatku. Matanya melebar, terkejut. Laras juga tampak gelisah, tetapi ia berusaha tetap tersenyum. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Semua mata kini tertuju padaku. Aku tersenyum manis. Lalu dengan suara tenang, aku berbicara. Maaf mengganggu momen istimewa ini. Tapi rasanya tidak adil jika hari bahagia ini dimulai dengan kebohongan. Terdengar bisikan-bisikan di antara para tamu. Adrian melangkah maju, mencoba mengendalikan situasi. Apa yang kau lakukan di sini? Suaranya terdengar tegang, nyaris berbisik. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Lalu, dengan tenang, aku mengangkat amplop berisi bukti yang telah kusimpan selama ini. Sebelum kau mengucapkan janji setia, mungkin kau ingin melihat ini terlebih dahulu, kataku sambil menyerahkan amplop itu ke Adrian. Adrian tampak ragu sejenak, tetapi di bawah tatapan penuh tanya dari para tamu, ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Ia membuka amplop itu, dan saat matanya menyapu foto-foto di dalamnya, wajahnya langsung pucat. Laras, yang berdiri di sampingnya, tampak kebingungan. "Apa ini?" tanya Adrian. Suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis. "Wanita yang kau pilih ini, ternyata sama saja sepertimu. Menipu, berkhianat, bermain di belakangmu." Aku melangkah mundur, menikmati ekspresi keterkejutan yang terukir di wajah Adrian. Sementara itu, Laras berusaha meraih amplop itu dari tangan Adrian, tetapi pria itu sudah lebih dulu melihat semuanya. "Laras, ini apa?" Suara Adrian mulai meninggi, emosinya memuncak. Ruangan mulai dipenuhi suara bisikan. Para tamu melihat satu sama lain, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Laras mencoba berbicara, tetapi suaranya bergetar. Ia tahu ia tidak bisa mengelak. Aku menyaksikan semuanya dengan tenang. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu mengungkapkan lebih dari ini. Aku hanya perlu menanamkan benih kehancuran dan membiarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Dan dari ekspresi wajah Adrian, aku tahu, aku telah menang. Aku meletakkan gelas sampanye yang sejak tadi kugenggam di atas meja terdekat, lalu melangkah pergi dengan penuh percaya diri. Aku tidak perlu melihat bagaimana akhirnya. Aku tahu bahwa pernikahan ini tidak akan pernah berjalan seperti yang mereka rencanakan. Dengan langkah mantap, aku keluar dari gedung pernikahan itu. Di luar, aku menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas saat itu. Suasana begitu sakral. Pendeta berdiri di depan altar. Kitab suci terbuka di tangannya, siap untuk mengesahkan pernikahan Adrian dan Laras. Adrian menatap Laras dengan senyum penuh cinta, seolah-olah wanita itu adalah dunianya. Laras membalasnya dengan tatapan lembut, berpura-pura sebagai mempelai wanita yang sempurna. Tapi aku tahu lebih baik. Aku tahu apa yang ada di balik senyum itu. Aku tahu kebohongan yang tersembunyi di balik gaun pengantin putih yang Laras kenakan. Dan aku tidak akan membiarkan kebohongan itu bertahan lebih lama lagi. Saat pendeta hendak mengesahkan pernikahan mereka, aku berdiri dari kursiku. "Berhenti!" Suara lantangku memecah keheningan. Semua mata langsung tertuju padaku. Para tamu yang tadinya menikmati acara kini terkejut, menoleh dengan ekspresi kebingungan dan kaget. Adrian membeku di tempatnya. Wajahnya langsung berubah pucat begitu melihatku. Laras tampak gelisah.
Tangannya mencengkeram buket bunga lebih erat. Aku bisa melihat ketakutan yang mulai menjalari wajahnya. Aku melangkah maju dengan tenang. Tatapan mataku lurus ke arah mereka. "Apa maksudmu, Alina?" Suara Adrian terdengar tegang, mencoba mempertahankan kendali. Aku tersenyum tipis. "Maksudku? Aku hanya ingin menyelamatkanmu dari kesalahan terbesar dalam hidupmu." Dari dalam tas kecilku, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat. Aku bisa merasakan ketegangan di ruangan itu meningkat. "Sebelum kau mengucapkan janji suci, ada sesuatu yang harus kau lihat, Adrian," kataku, menyodorkan amplop itu kepadanya. Adrian ragu sejenak. Namun, di bawah tatapan penuh tanya dari para tamu, ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka amplop itu. Ketika matanya menyapu foto-foto yang ada di dalamnya, wajahnya langsung berubah drastis. "Apa ini?" Suaranya nyaris berbisik. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Bukti bahwa istrimu yang sempurna ini ternyata tidak setia padamu." Aku mengangkat ponselku dan menekan tombol play. Sebuah video mulai diputar di layar LED besar yang ada di ruangan itu. Di sana, Laras terlihat jelas bersama pria lain, bukan hanya sekadar berbicara, tapi berciuman mesra, berpelukan, dan bahkan masuk ke sebuah hotel bersama. Ruangan langsung meledak dengan suara bisikan kaget. Beberapa tamu menutup mulut mereka dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ibu Adrian langsung berdiri dari kursinya dengan ekspresi marah. Ayahnya menggelengkan kepala dengan wajah kecewa. Sementara itu, Laras tampak seperti melihat hantu. Ini tidak benar. Ini hanya fitnah," katanya dengan suara panik. Aku terkekeh. "Benarkah? Lalu bagaimana dengan pesan-pesan ini?" Aku menggulirkan layar ponselku dan membacakan isi pesan-pesan yang dikirim Laras kepada pria lain. "Aku hanya bermain-main dengan Adrian. Aku tak benar-benar mencintainya. Dia hanya batu loncatan untuk kehidupanku yang lebih baik." Wajah Adrian semakin memucat. Tangannya mengepal. Rahangnya mengeras. "Laras, apa ini semua benar?" tanyanya dengan suara serak. Laras membuka mulutnya, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Ia melihat ke sekeliling, mencari seseorang yang bisa menyelamatkannya. Tapi tidak ada siapapun. Adrian melangkah mundur, menjauh dari wanita yang beberapa detik lalu hampir menjadi istrinya. "Aku mencintaimu, Adrian. Itu hanya kesalahpahaman." Laras mencoba meraih tangannya, tapi Adrian menepisnya dengan kasar. "Cukup." Suara Adrian menggelegar di ruangan itu. Para tamu mulai bergumam. Beberapa di antaranya bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian ini. Laras kehilangan seluruh wibawanya. Gaun putihnya yang sebelumnya terlihat begitu elegan kini hanya terlihat seperti kostum palsu yang gagal menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Adrian meremas foto-foto itu dengan kemarahan yang jelas di matanya. "Aku hampir menikah dengan seorang pembohong," gumamnya. Ia menoleh ke arah pendeta yang masih terdiam di tempatnya. "Pernikahan ini dibatalkan." Seisi ruangan sontak terdiam. Laras menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca. "Tidak, Adrian. Kita bisa membicarakan ini." Suaranya nyaris seperti jeritan. Tapi Adrian sudah berbalik, meninggalkannya begitu saja di depan altar. Aku menatap Laras yang kini berdiri sendirian, terhina di depan semua orang. Aku mendekatinya, lalu berbisik pelan di telinganya. "Kau mendapatkan karma yang pantas, Laras. Selamat menikmati kehancuranmu." Dengan langkah percaya diri, aku berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Aku tidak perlu melihat lagi apa yang terjadi setelahnya. Aku sudah tahu akhir dari cerita ini. Dan kali ini, akulah pemenangnya. Seisi ruangan masih dipenuhi keheningan yang mencekam setelah Adrian mengumumkan pembatalan pernikahannya. Laras berdiri kaku di depan altar. Wajahnya merah padam, entah karena marah, malu, atau putus asa. Gaun putihnya yang sebelumnya berkilauan kini terasa seperti beban berat yang menyeretnya ke dalam jurang kehancuran. "Adrian, kau tidak bisa melakukan ini padaku," teriaknya histeris. Matanya membulat penuh ketakutan. "Adrian,
yang masih menggenggam bukti perselingkuhannya, menatap Laras dengan ekspresi yang sulit diartikan, perpaduan antara kemarahan, kecewa, dan jijik. "Aku sudah melakukannya," jawabnya dingin. Laras mencoba meraih tangannya, berusaha memohon, tapi Adrian mundur selangkah, seolah tak ingin disentuh oleh wanita yang telah mengkhianatinya. Tamu undangan mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka menatap Adrian dengan tatapan mencemooh, sementara yang lain memandangi Laras dengan penuh rasa puas melihat karma yang datang begitu cepat. Di antara kerumunan itu, Ibu Adrian berdiri dari kursinya dengan ekspresi yang tak bisa disembunyikan, kekecewaan yang amat dalam terhadap putranya. "Astaga, Adrian, apa kau benar-benar sebodoh ini?" Suaranya bergetar, mencerminkan amarah yang telah lama ia tahan. Adrian menoleh ke arah ibunya, tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan penuh penghinaan. "Kau meninggalkan istri yang setia untuk wanita murahan seperti ini? Dan sekarang lihatlah dirimu. Kau kehilangan segalanya." Ayahnya menggeleng pelan, menatap putranya seolah ia adalah kegagalan terbesar dalam hidup mereka. Para investor dan kolega bisnis yang hadir di acara itu pun mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai berjalan keluar, seolah-olah mereka tidak ingin dikaitkan dengan seseorang seperti Adrian. Aku berdiri di sudut ruangan, mengamati semuanya dengan tenang. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Adrian telah menggali kuburannya sendiri, dan aku hanya menunggu saat ia jatuh ke dalamnya. Sementara itu, Laras yang panik mulai mencari cara untuk menyelamatkan situasi. "Kalian tidak mengerti. Ini semua hanya jebakan. Aku dijebak. Alina melakukan ini karena dia masih mencintai Adrian," teriaknya, berusaha mengalihkan perhatian. Aku terkekeh pelan. "Betapa putus asanya kau, Laras. Jika aku masih mencintainya, aku tidak akan berdiri di sini untuk menyaksikan kehancurannya." Suaraku terdengar tenang, namun tajam. Laras terdiam. Wajahnya yang cantik kini hanya menyisakan ekspresi keputusasaan. Adrian menatapnya sekali lagi, lalu membuang semua foto dan bukti perselingkuhan Laras ke lantai. "Aku muak denganmu," katanya dengan suara rendah namun penuh kemarahan. Laras berusaha meraih wajahnya, berbisik, "Adrian, tolong, jangan tinggalkan aku." Tapi Adrian hanya menepis tangannya dengan kasar. "Pergi," ucapnya tegas. Tak ada lagi yang bisa dilakukan Laras selain berdiri dengan wajah hancur di depan semua orang. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Saat itu, Adrian baru menyadari betapa dalamnya lubang yang telah ia gali untuk dirinya sendiri. Ia telah menghancurkan pernikahannya denganku demi wanita yang bahkan tidak pernah mencintainya. Dan sekarang, ia kehilangan segalanya. Keluarganya, reputasinya, dan bahkan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Aku menatap Adrian yang kini berdiri sendirian di tengah altar yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaannya. Ironis, bukan? Dulu, akulah yang ia tinggalkan tanpa rasa kasihan. Tapi sekarang, akulah yang berdiri tegak, sementara ia jatuh terpuruk. Dan yang paling menyakitkan baginya, aku bahkan tidak perlu menyentuhnya untuk menghancurkannya. Ia menghancurkan dirinya sendiri. Aku melangkah keluar dari gedung pernikahan dengan punggung tegak dan kepala terangkat tinggi. Angin sore menyapu lembut wajahku, seolah mengucapkan selamat atas kemenangan ini. Di belakangku, ruangan yang tadinya penuh dengan kebahagiaan palsu kini berubah menjadi arena kekacauan. Aku bisa mendengar suara Laras yang masih berusaha menjelaskan diri. Suaranya parau bercampur dengan isakan tangis. Adrian? Ia hanya berdiri kaku, tak mampu berkata apa-apa. Dunia yang selama ini ia bangun di atas kebohongan runtuh dalam sekejap. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum penuh ejekan, bukan juga kepuasan yang kejam. Ini adalah senyum seorang wanita yang akhirnya mendapatkan keadilannya sendiri. Di parkiran, Dinda sudah menungguku dengan mobilnya. Ia menatapku dengan campuran keterkejutan dan kekaguman. "Kau benar-benar gila, Alina," katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku tertawa pelan. Aku hanya mengambil kembali harga diriku. Dinda menghela napas panjang. "Dan sekarang, apa yang akan kau lakukan setelah ini?"
Aku menatap langit yang mulai berubah warna keemasan, seakan memberi tanda bahwa ini adalah babak baru dalam hidupku. Aku akan hidup dengan lebih baik. Jawabku mantap, tanpa perlu melihat ke belakang lagi. Dinda tersenyum, lalu membuka pintu mobil. Aku masuk, duduk dengan nyaman, dan membiarkan diriku tenggelam dalam ketenangan yang selama ini kurindukan. Aku bukan lagi wanita lemah yang dulu menangis di sudut kamar, meratapi pengkhianatan suaminya. Aku bukan lagi wanita yang dihina, dipermalukan, dan diperlakukan seolah tak berharga. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa bangkit, lebih kuat, lebih tangguh, dan yang lebih penting, aku telah membiarkan Adrian merasakan apa yang dulu kurasakan. Tanpa perlu mengotori tanganku dengan kebencian, aku sudah mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi milikku sejak awal. Hari ini, aku melangkah keluar bukan sebagai wanita yang kalah. Aku bukan lagi wanita yang terpuruk dalam tangisan. Aku bukan lagi seseorang yang meratapi kehilangan, mengemis cinta, atau memohon belas kasihan. Hari ini, aku berdiri sebagai diriku yang baru, wanita yang telah melewati badai, dihancurkan oleh pengkhianatan, tetapi bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Luka yang dulu mengiris hatiku kini hanya menjadi bekas, pengingat bahwa aku pernah jatuh, tapi tidak pernah hancur. Aku berjalan dengan penuh percaya diri, meninggalkan masa lalu yang telah kubakar dengan tanganku sendiri. Aku tidak lagi menoleh ke belakang, karena tidak ada apapun di sana selain kenangan yang tak lagi memiliki kuasa atas diriku. Dunia ini mungkin pernah tidak adil padaku, tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku adalah wanita yang menentukan takdirnya sendiri. Aku adalah wanita yang tidak bisa dihancurkan. Dan kini, aku melangkah menuju masa depan yang lebih terang, tanpa beban, tanpa ketakutan, hanya dengan keyakinan bahwa aku pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik.